Ter 301. Dengan satu tebasan. 3 kultivator tingkat alam raja tahap kedua yang merupakan anggota sekte wayang pun telah jatuh di tangan Lin Yan. Saat ini, terlihat Lin Yan yang sedang bergerak dengan kecepatan penuhnya menuju wayang milik pemimpin cabang pertama sekte wayang. Ketika Lin Yan tiba di depan wayang tersebut yang tengah bergerak juga ke arahnya, Lin Yan pun langsung mengayunkan tombaknya. Ia tentu akan dapat menangani wayang tersebut jika itu pertarungan 1 lawan 1. Terang. Pedang dan tombak berbenturan kembali dan saat itu terjadi, Lin Yan mengangkat tangan kirinya ke arah wayang. Formasi cahaya, ledakan cahaya. Wush. Dari telapak tangan Lin Yan yang memunculkan lingkaran formasi, ledakan ki bercampur dengan energi spiritual pun meledak dahsyat. Wayang milik pemimpin cabang pertama sekte wayang ditelan oleh teknik formasi milik Lin Yan dan membawanya ke tempat yang sangat jauh. Duar. Ledakan besar terjadi di kejauhan tetapi Lin Yan tahu bahwa wayang tersebut masih bertahan karena melindungi tubuhnya dengan ki secara otomatis. Dung. Lin Yan mengangkat tangannya ke arah langit karena ia merasa bahwa masih sempat untuk menyerang. Sebab, reaksi wayang tidak akan secepat manusia pada umumnya atau secepat teknik jiwa pelahap Raja Naga miliknya yang memang sedari awal mampu bergerak sendiri dikarenakan oleh sebagian kecil jiwa Lin Yan ada di dalamnya. Lingkaran formasi yang begitu besar pun muncul tepat di atas wayang yang baru saja menabrak permukaan tanah. Formasi cahaya, pedang cahaya. Wush. Pedang cahaya yang berukuran sangat besar pun melesat ke arah tempat wayang berada dan langsung menghantamnya ketika wayang perlahan berdiri. Duar. Ledakan besar terjadi dalam sekejap mata. Ki cahaya yang begitu dahsyat pun meledak ke segala arah yang membuat tempat tersebut menjadi sebuah kawah karena kuatnya daya hancur teknik formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan. Wajah pemimpin cabang pertama sekte wayang semakin gelap ketika menatap hal tersebut. Ia dapat merasakan bahwa wayang miliknya rusak parah walaupun masih bisa digunakan. Namun, sudah pasti wayangnya tidak akan mampu lagi bersaing dengan Lin Yan. Ketika pemimpin cabang pertama sekte wayang sedang sibuk melawan naga hitam. Wajahnya semakin muram ketika melihat sosok setinggi hampir 6 meter perlahan mendekat dengan seseorang di atasnya. Ia tentu mengenal wayang tersebut yang pernah menjadi legenda di sekte wayang. Oh, tampaknya dia menang. Batin Lin Yan melirik ke arah Changlan dan wayangnya yang sedang mendekat ke tempat pertarungan. Zep. Changlan yang berdiri di pundak wayangnya pun berhenti di dekat Lin Yan dengan wajah sedikit pucat. Di lengan wayang miliknya, terlihat satu sosok yang kini dalam kondisi mengenaskan. Dia tidak lain adalah tetua ke-8 sekte wayang, Hong Li. Tampaknya kau mengalami kesulitan. Ucap Lin Yan tanpa menatap ke arah Changlan karena fokusnya saat ini ada pada naga hitam yang sedang melawan pemimpin cabang pertama sekte wayang. Changlan hanya bisa diam karena memang benar ia mengalami kesulitan melawan Hong Li. Jika itu di masa lalu, ia tidak akan kesulitan sama sekali dan bahkan mampu mengalahkan Hong Li dalam waktu kurang dari 1 menit saja. Apakah aku membunuhnya sendiri atau kau akan turun tangan? Tanya Lin Yan. Biarkan aku yang melakukannya. Balas Changlan dan langsung melesat ke arah pemimpin cabang pertama sekte wayang bersama dengan wayang miliknya. Ketika Changlan mendekat,
Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang memasang wajah jelek karena menatap Hong Li yang sudah berada di ambang kematian. Wush! Naga hitam milik Lin Yan pun lenyap seketika karena ia menyerahkan sisanya kepada Changlan. Dasar pengkhianat sekte! Apa kau tidak malu menunjukkan wajahmu di sini? Tanya pemimpin cabang pertama Sekte Wayang karena di masa lalu ia pernah menjadi bawahan Changlan. Kalianlah yang mengkhianati warisan leluhur Sekte Wayang. Aku akan menutup sejarah sekte suatu hari nanti dengan tanganku sendiri. Balas Changlan dan mengendalikan wayangnya. Blar! Hong Li meledak menjadi kabut darah ketika wayang Changlan meremasnya layaknya sebuah bola darah. Kau! Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Changlan. Tetapi kata-katanya terhenti saat wayang Changlan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang tidak dapat ia ikuti sama sekali. Matilah! Ucap Changlan dingin. Wayang Changlan yang tiba di hadapan pemimpin cabang pertama Sekte Wayang langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga dari atas ke bawah. Tebasan pembelah kegelapan. Sraing! Jeres! Tempat tersebut tampak menjadi gelap tetapi terpisah menjadi dua bagian ketika wayang tersebut mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh aura hitam. Pemimpin cabang pertama Sekte Wayang melebarkan matanya karena tidak mampu menghindar dan bahkan tidak sempat untuk bertahan. Tentu hal seperti itu akan terjadi karena kekuatan wayang milik Changlan memang luar biasa kuat dan bahkan mampu melawan Hong Li meskipun kekuatan Changlan saat ini sangat lemah. Serak! Tubuh pemimpin cabang pertama Sekte Wayang pun perlahan terbelah dan darah yang sangat banyak menyemprot seketika. Wush! Kabut hitam yang menutupi tempat tersebut pun langsung lenyap seperti tidak pernah ada di sana. Lin Yan yang menatap itu pun menaikkan alisnya karena ia sedikit terkejut bahwa hanya dengan satu tebasan saja, pemimpin cabang pertama Sekte Wayang langsung tewas. Karena musuh telah binasa, Lin Yan pun membatalkan fusi yang ia lakukan dengan Xia Yuer. Wayang itu luar biasa kuat. Ucap Xia Yuer yang duduk di bahu Lin Yan menatap ke arah serigala iblis kegelapan yang masih melayang di udara serta diselimuti oleh kabut hitam. Ya, aku masih penasaran binatang roh apa sebenarnya serigala itu. Balas Lin Yan dengan anggukan kecil. Tetapi, Lin Yan sedikit kagum dengan sikap Changlan yang tampak selalu rendah diri tetapi sangat kejam terhadap musuhnya. La juga melakukan hal yang sama meskipun ia sangat agresif ketika ada seseorang yang meremehkannya. Dari hal itu pun, Lin Yan sangat menghargai Changlan dan berniat membawanya menjadi bawahannya. Changlan yang baru saja membunuh pemimpin cabang pertama Sekte Wayang menatap ke arah langit biru. La menghela nafas panjang lalu menyimpan wayang miliknya. La pun langsung bergerak ke arah Lin Yan. Ayo, aku akan menunjukkan di mana tempat kebun herbal di tempat ini. Tetapi, mungkin ada formasi kuat yang melindunginya agar seseorang tidak bisa masuk ke dalam. Aku akan mencoba untuk mendobraknya secara paksa menggunakan wayang milikku. Ucap Changlan. Kau tidak perlu melakukan hal itu pria jelek. Lin Yan adalah ahli formasi terkuat yang pernah aku lihat selama ini. Dia pasti akan mudah menghancurkan formasi rendahan yang ditanam oleh mereka. Balas Xia Yuer sambil mendengus ke arah Changlan. Kata-kata Xia Yuer membuat Changlan terdiam karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa.
Tetapi satu yang ia sadari bahwa Xiaoyuer memang masih anak-anak sehingga ia tidak terlalu mempedulikan kata-kata yang pedas keluar dari mulut Xiaoyuer. Sementara itu, Lin Yan hanya melirik ke arah Xiaoyuer dengan tatapan putih. Ia pun kembali menatap ke arah Changlan dan berkata, "Pimpin jalan." Chapter 302 Menjarah. Di suatu tempat di benua Sein, terlihat sebuah sekte yang sangatlah besar. Di dalam tempat tersebut, terlihat ribuan kultivator yang sedang berlatih menggunakan wayang milik mereka dengan sangat bersemangat. Mereka semua adalah para murid sekte wayang yang menguasai satu daerah tertentu di Kekaisaran Han. Ada berita buruk. Salah satu dari anggota sekte wayang yang merupakan seorang tetua pun berteriak keras ketika mencapai sebuah bangunan besar yang terletak di pusat sekte. Brak! Pintu untuk memasuki bangunan tersebut pun langsung diterobos begitu saja oleh tetua tersebut yang memasang wajah sedikit panik. "Ada apa? Kenapa kau mengganggu pertemuan ini, tetua ke-12?" Ucap sosok bermartabat yang sedang duduk di sebuah kursi yang tampak sangat nyaman. Terlihat bahwa posisinya sangatlah tinggi dari sikapnya berbicara dan tempat ia duduk. Berita buruk Master. Kristal kehidupan milik tetua ke-8 telah hancur. Balas tetua tersebut dengan wajah yang sangat muram. "Apa kau bilang?" Pria tua yang merupakan master sekte wayang pun langsung berdiri dari tempat ia duduk. Kinya pun meledak tanpa sadar karena sangat marah mendengar berita yang ia dengar. Semua individu yang ada di sana pun sedikit pucat ketika merasakan tekanan yang tidak terlukiskan dari master sekte wayang. "Master, tolong tenang." Salah satu dari mereka yang hanya tertekan sedikit pun mencoba menenangkan master sekte wayang. Ia adalah kultivator kuat juga dan memegang status tinggi di sekte wayang sebagai tetua pertama yang baru menggantikan Changlan. Master sekte wayang yang marah pun menarik kembali Kinya. Tetapi wajahnya tetap sangat muram karena berpikir tentang hal tertentu yaitu nasib cabang pertama sekte wayang yang merupakan tempat pengembangan sumber daya untuk meningkatkan kultivasi para murid sekte. "Pergi. Selidiki apa yang sedang terjadi." Perintah Master Sekte Wayang kepada tetua pertama. Ia tahu bahwa walaupun ia mengirim seseorang ke sana, siapapun yang membunuh Hong Li pasti sudah akan pergi. "Baik." Tetua pertama pun perlahan berdiri dari kursinya dan berniat untuk pergi sekarang juga. "Periksalah kebun herbal itu. Jika mereka belum berhasil menembus formasi, kumpulkan semuanya dan bawa ke sekte." Master Sekte Wayang memberikan tugas tambahan karena ia tidak terlalu yakin seseorang yang mungkin lebih kuat dari Hong Li mampu memecahkan formasi yang sudah ada sejak dahulu kala. Tetua pertama mengangguk kecil dan menghilang dari ruangan tersebut. La tentu akan menggunakan seluruh kecepatannya untuk menuju cabang pertama Sekte Wayang. Master Sekte Wayang memasang wajah gelap dari waktu ke waktu karena cabang kedua Sekte Wayang telah hancur dan kali ini adalah cabang pertama. Buat penjagaan yang ketat di cabang ketiga. Jika tempat itu hancur, pasokan untuk membuat wayang pasti akan terhenti. Kekuatan Sekte Wayang akan berhenti tumbuh jika itu terjadi. Perintah Master Sekte Wayang. "Baik." Tetua kedua dan tetua ketiga pun langsung menghilang dari tempat tersebut juga untuk memperkuat penjagaan di cabang ketiga Sekte Wayang. Sementara tetua keempat dan kelima hanya diam menunggu perintah dan tetua ke-12 hanya bisa perlahan mundur dari tempat tersebut. Tetua keempat, tetua kelima.
Ikuti aku akan memberikan misi kepada kalian berdua. Ucap Master Sekte Wayang dan menghilang dari ruangan tersebut. Tetua keempat dan tetua kelima pun langsung menghilang juga mengikuti Master Sekte Wayang. Cabang pertama Sekte Wayang. Saat ini terlihat Lin Yan dan Changlan yang sedang berada di depan sebuah tempat yang tampak sederhana. Tempat tersebut hanya terlihat seperti sebuah taman pada umumnya. Inilah tempatnya, ucap Changlan dan membuat Qi membentuk sebuah pedang lalu melemparnya ke arah depan. Terang! Pedang Qi yang membentuk pedang itu pun tampak membentur sesuatu lalu pedang Qi hancur seketika. Oh, formasi yang kuat. Tidak heran kau berkata bahwa ingin menghancurkannya secara paksa. Ucap Xia Yuer sambil melipat kedua tangannya di depan dadanya yang sangat rata seperti sebuah papan. Lin Yan mengabaikan Xia Yuer yang sedang duduk di bahunya seperti biasa karena bahunya merupakan kursi VIP bagi Xia Yuer. Biarkan aku melakukannya. Ucap Lin Yan saat mengaktifkan mata raja miliknya. Matanya adalah alasan ia sangat ahli dalam memecahkan sebuah formasi karena dapat melihat letak kelemahan sebuah formasi. Changlan hanya diam dan menunggu apakah Lin Yan memang ahli dalam formasi seperti yang dikatakan oleh Xia Yuer. Tidak sampai 5 menit kemudian setelah memeriksanya dengan cermat, Lin Yan dengan santai menyalurkan Qi-nya ke telapak tangannya. Di telapak tangannya, Qi tersebut pun membentuk sebuah tulisan-tulisan kuno yang sangat jarang diketahui oleh para kultivator. Tap. Lin Yan pun tampak menyentuh sebuah dinding dengan telapak tangannya tersebut. Di depan Lin Yan, taman tersebut tampak berdenyut-denyut lalu perlahan-lahan berubah. Mata Changlan sedikit melebar ketika menatap hal tersebut dan sekarang sangat yakin bahwa Lin Yan memang ahli dalam menggunakan formasi. Tidak lama kemudian, taman tersebut pun berubah menjadi sebuah kebun herbal yang tidak terlalu luas. Lihat, Lin Yan adalah ahli formasi terkuat yang pernah ada. Ucap Xia Yuer yang tampak seperti sedang memuji dirinya sendiri bahwa dirinya lah yang memecahkan formasi. Lin Yan tidak peduli sama sekali dengan ucapan kekanak-kanakan Xia Yuer dan menatap ke arah kebun herbal kecil namun diisi oleh herbal yang lumayan banyak. Ia telah memiliki banyak stok herbal dari situs Gunung Safir dan kini ia akan menambah stok lagi karena ada beberapa herbal di tempat tersebut yang tidak ia miliki sebagai persediaan. Itulah herbal yang kita cari, Tuan Muda, ucap Changlan menunjuk ke arah tertentu di kebun herbal. Ya, itu adalah herbal yang kita cari. Balas Lin Yan karena sedari awal ia telah memperhatikan herbal untuk memulihkan kondisi tubuh Changlan. Yaitu, herbal jantung pohon spiritual. Tatapan Lin Yan pun beralih ke herbal lainnya. Banyak dari mereka yang berharga tetapi tidak memiliki kelas yang sama dengan jantung pohon spiritual. Tanpa malu-malu, Lin Yan pun mulai memanen semua herbal yang ada di tempat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua herbal telah dipanen dan herbal jantung pohon spiritual pun disimpan dengan rapi di sebuah tempat khusus di dalam cincin ruang miliknya serta dilengkapi oleh formasi agar khasiat herbal tidak berkurang. Baik, sekarang kita hanya perlu mencari herbal terakhir. Apa kau punya solusi untuk mencari di mana kemungkinan herbal rumput spiritual dapat ditemukan? Tanya Lin Yan kepada Changlan. Changlan mengangguk kecil dan menjawab, jika mencari herbal itu, kemungkinan besar kita menemukannya berada di Kekaisaran Han. Chapter 303. Kekaisaran Han.
Setelah menjarah semua yang ada di kebun herbal milik Sekte Wayang di cabang pertama, Lin Yan pun bergerak ke suatu tempat dipimpin oleh Changlan dan itu adalah arah menuju Kekaisaran Han berada. Setelah kepergian Lin Yan dan Changlan, beberapa hari kemudian, sosok yang tidak terduga pun tiba di lokasi cabang pertama Sekte Wayang. Dia tidak lain adalah tetua pertama yang dikirim oleh Master Sekte Wayang untuk menyelidiki cabang pertama yang telah dihancurkan dan mencari petunjuk tentang pembunuh tetua ke-8, Hong Li. Ini. Wajah tetua pertama Sekte Wayang pun sangat serius ketika menatap daerah yang tampak berubah menjadi hutan belantara oleh teknik formasi yang dilancarkan oleh Lin Yan. Siapa gerangan yang memiliki kemampuan seperti ini? Tidak ada yang tercatat sama sekali kultivator kuat yang memiliki kekuatan seperti ini. Tetua pertama Sekte Wayang berkata dengan nada muram pada dirinya sendiri. Karena tahu bahwa tidak mungkin ada yang selamat, tetua pertama pun langsung bergerak ke arah tempat utama yang ingin ia lihat, yaitu kebun herbal yang berisi satu herbal tertentu yang telah ditanam di tempat tersebut dalam waktu yang sangat lama. Ketika mencapai lokasi kebun herbal, wajah tetua pertama semakin gelap karena semua yang ada di dalam telah dijarah habis tanpa tersisa satupun. Sial! Tampaknya siapapun yang menyerang cabang pertama, mereka telah mengetahui semua lokasi penting di sini. Tetua pertama pun langsung bergerak berkeliling tempat itu dan menemukan keberadaan wayang milik Hong Li yang telah rusak tetapi tidak menemukan tubuh Hong Li yang telah dihancurkan oleh wayang milik Changlan. Tidak diketahui siapa penyerangnya karena jenis kekuatan seperti itu sangat jarang terlihat. Tetapi wajah tetua pertama serius ketika menatap jejak kematian pemimpin cabang pertama Sekte Wayang yang dibelah menjadi dua bagian. Tetua pertama tampak berpikir tentang sesuatu dan menatap bekas tebasan yang membentang sampai ke tempat yang jauh. Tidak, ini hanya spekulasi saja. Tidak mungkin dia muncul kembali dengan kekuatan seperti itu dan dia tidak memiliki kemampuan yang berkaitan dengan alam. Tetua pertama pun menyingkirkan pemikirannya. Karena tidak dapat memikirkan apapun lagi, tetua pertama pun langsung pergi dari tempat tersebut untuk melapor kepada Master Sekte Wayang tentang semua yang ia lihat di cabang pertama Sekte Wayang yang telah hancur. Lin Yan dan Changlan saat ini sedang bergerak terus-menerus tanpa henti ke arah Kekaisaran Han. Jarak lokasi cabang pertama Sekte Wayang dengan kota tempat Kekaisaran Han berada memang lumayan jauh. Keduanya telah bergerak selama lebih dari seminggu. Ketika telah melewati seminggu, mereka pun beristirahat sejenak lalu berangkat kembali ke tujuan. Setelah 2 hari berlalu, Changlan yang sedang terbang bersama dengan Lin Yan pun berbicara, "Tuan muda, tidak lama lagi kita akan tiba. Setelah melewati hutan ini, kita akan mencapai daerah pedesaan di pinggiran kota tempat Kekaisaran Han berada." Lin Yan hanya mengangguk. Selama perjalanan, Changlan telah memberitahukan semua yang dia ketahui tentang benua Sein. Ia merasa bahwa memiliki pemandu saat ini akan membuatnya lebih mudah untuk mengelilingi benua Sein. Tetapi, tidak ada informasi yang diketahui oleh Changlan tentang 4 klan kuno berada. Dari hal itu pun, Lin Yan sadar bahwa mungkin hanya beberapa individu yang mengetahui lokasi klan kuno, contohnya mungkin adalah Kaisar Kekaisaran Han. Tetapi, untuk bertanya kepada sosok seperti itu, ia harus mencapai level kekuatan yang tinggi. Lin Yan tidak terlalu memikirkan hal itu saat ini.
Yang menjadi fokusnya saat ini selain mencair rumput spiritual adalah mencari keberadaan rekan-rekannya terutama istrinya, Gu Yin dan kakaknya, Huan Kai. Kekuatan Huan Kai membuat Lin Yan sedikit khawatir karena mungkin dia akan diburu oleh banyak kultivator. Dan untuk Gu Yin, itu bahkan membuat Lin Yan lebih sakit kepala karena struktur tubuh Gu Yin yang akan menarik minat semua pria kepadanya. Saat sedang memikirkan banyak hal, Lin Yan juga menatap daerah sekitarnya yang kini telah mencapai desa-desa kecil di sekitar kota Kekaisaran Han berada. Di tempat seperti ini pun sangat banyak kultivator kuat. Batin Lin Yan saat merasakan banyak penduduk desa yang telah mencapai tingkat alam bumi dan beberapa bagian memiliki kultivasi tingkat alam langit. Tetapi Lin Yan tidak heran sama sekali karena kepadatan Qi di benua Sein memang sangat tinggi yang membuat para kultivator di bawah tingkat alam langit sangat mudah menerobos. Lin Yan, lihat ke sana. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya seperti biasa pun berseru sambil menunjuk ke arah jauh dengan jari-jarinya yang sangat kecil. Tatapan Lin Yan pun tertuju pada tempat yang sangat jauh di depan. Oh! Lin Yan menaikkan alisnya karena menatap kota yang seperti tidak memiliki ujung sama sekali. Ini pertama kalinya bagi Lin Yan melihat kota sebesar itu. Bahkan kota tempat kerajaan bintang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Kekaisaran Han. Dari perkataan Changlan, benua Sein memiliki satu kekaisaran saja dan mereka dianggap sebagai penguasa benua Sein walaupun mereka tidak pernah mencoba mengusik 4 klan kuno. Dan alasannya tentu saja karena kekuatan 4 klan kuno yang dianggap luar biasa dan bahkan dari 200 master bela diri, 10 besar hampir semuanya dipegang oleh 4 klan kuno. Mungkin ada juga kultivator dari Kekaisaran Han yang masuk daftar 10 besar. Tetapi tetap saja mereka masih terlihat lebih lemah dan tidak mau mengganggu 4 klan kuno. Lin Yan berpikir mungkin karena Kekaisaran Han mungkin akan melawan 4 klan kuno sekaligus jika mereka menantang salah satunya. Changlan juga mengatakan bahwa banyak rumor yang beredar tentang salah satu klan kuno dianggap setara dalam hal kekuatan dengan Kekaisaran Han. Jika rumor tentang hal itu benar, maka klan kuno memang sesuatu yang sangat berbeda. Ayo Tuan Muda, kita harus melewati gerbang untuk memasuki kota ini. Ada formasi raksasa yang menyelimuti kota tersebut. Dari rumor yang beredar, formasi tersebut dibuat oleh Kaisar Han zaman kuno dan dibantu oleh 4 klan Kupo, Uean Changlan. Jika mereka bekerja sama, itu tidak mengherankan sama sekali. Untuk membuat formasi sebesar ini memang terlihat mustahil, tetapi jika dipikir-pikir kembali tentang kekuatan tertinggi di benua Sein, semuanya akan mungkin. Ucap Lin Yan ketika berpikir tentang kekuatan para kultivator di zaman kuno. Changlan mengangguk setuju dengan perkataan Lin Yan karena hampir semua kultivator di benua Sein juga berpikiran seperti itu. Tidak lama kemudian, Lin Yan dan Changlan pun tiba di depan gerbang kota tempat Kekaisaran Han berada. Ribuan kultivator terlihat berlalu lalang di depan gerbang raksasa tersebut. Menatap ke arah dalam gerbang, Lin Yan pun tersenyum kecil karena ia ingin melihat semua yang ada di dalam sana serta tahu bahwa di tempat itulah para kultivator kuat berada. Chapter 304. Memasuki kota Kekaisaran Han. Lin Yan menatap ke arah gerbang kota yang sangatlah besar. Lah saat ini bersemangat tentang apa saja yang akan ada di dalam kota sebesar di hadapannya.
Kota ini disebut sebagai kota Han, terdiri dari klan Han yang merupakan penguasa kekaisaran Han, dan banyak klan kuat yang berada di bawah mereka. Tetapi di sini tidak ada wilayah yang dikuasai oleh sekte karena semua sekte-sekte besar berada di luar wilayah kota Han. Changlan menjelaskan struktur kekaisaran Han karena sebelumnya ia hanya menjelaskan tentang semua yang ada di benua Sein secara kasar kepada Lin Yan tetapi tidak klan-klan yang berkuasa. Tetapi, sangat banyak anggota sekte kuat yang berada di dalam sana karena tempat ini memang tempat apa yang para kultivator cari kemungkinan ada. Tambah Changlan. Apakah tempat ini bebas atau banyak aturan yang berlaku? Tanya Lin Yan penasaran. Ya dan tidak, Tuan Muda. Kota ini dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama adalah wilayah perkotaan tempat jual beli, penginapan, restoran dan sebagainya yang dibuka untuk umum. Wilayah kedua berada di sebelah selatan kota, jauh dari perkotaan dan wilayah ketiga, tempat itu bebas hukum, tidak ada aturan yang mengikat, tempat para kultivator unjuk gigi. Di sana juga terdapat arena, pembunuhan dibebaskan. Wilayah kedua bisa dikatakan 4 kali lebih luas daripada wilayah pertama dan wilayah ketiga. Aku tidak tahu kenapa Kekaisaran Han membuat tempat brutal seperti itu. Kemungkinan tujuan mereka adalah untuk menyaring para kultivator hebat, tempat perselisihan antara klan diselesaikan dan juga tempat pelatihan bagi para kultivator di Kekaisaran Han serta tempat berkumpulnya semua para kultivator jahat atau kriminal. Dari rumor yang ada, para kriminal akan dibiarkan di tempat itu agar wilayah lain kota tetap aman. Jalan masuk ke tempat yang disebut sebagai kota neraka ada 2, yaitu melalui kota Han tetapi kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai lokasi kota neraka. Dan cara lainnya adalah dari sisi lain wilayah Kekaisaran Han karena tempat masuk kota neraka tidak memiliki segel yang melindungi kota seperti kota Han. Ujar Changlan. Menarik. Jika begitu ayo kita masuk dan setelah kita menemukan rumput spiritual, kita akan pergi ke kota neraka untuk melihat semua para kultivator kuat. Ucap Lin Yan sangat tertarik pada kota neraka yang menjadi bagian wilayah Kekaisaran Han. Changlan hanya mengangguk karena tahu bahwa setiap kultivator yang masuk ke kota Han, mereka akan pergi akhirnya ke kota neraka untuk meningkatkan kekuatan serta kemampuan bertarung. Ini juga berfungsi untuk menarik minat Kekaisaran Han kepada para kultivator. Sebab, jika Kekaisaran Han merekrut mereka, sudah pasti hidup mereka akan terjamin serta sumber daya yang sulit didapatkan akan diterima dari Kekaisaran Han. Ayo Tuan Muda. Changlan pun perlahan memimpin jalan ke depan gerbang kota. Lin Yan hanya mengangguk kecil dan mengikuti sambil terus memperhatikan semua kultivator yang ada di sana. Banyak dari mereka yang sangat kuat, bahkan kultivator tingkat alam raja sangat mudah ditemukan. Semua dari mereka memiliki urusan di dalam kota, bahkan pedagang yang berasal dari luar pun sangat banyak terlihat karena barang dagangan akan lebih mudah dijual di kota Han. Ketika Lin Yan dan Changlan mendekat, beberapa penjaga menghentikan mereka seperti penjaga lainnya yang bertugas untuk memeriksa semua yang ada dari pengelana ataupun para pedagang. Hal itu disebabkan keamanan kota Han yang dijaga lumayan ketat tidak seperti kota neraka yang tidak memiliki aturan sama sekali. Berhenti di tempat. Katakan tujuan kalian dan berapa lama berada di kota Han. Salah satu penjaga yang memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-9 pun menghentikan Lin Yan dan Changlan lalu bertanya.
Kami ingin mencari beberapa herbal dan juga kemungkinan kami akan menetap dalam waktu lebih dari sebulan. Changlan pun mengatakan tujuan memasuki kota Han. Baik. Periksa mereka apakah ada di dalam daftar pencarian. Perintah penjaga tersebut ke arah rekannya. Penjaga lainnya pun mengeluarkan sebuah benda lalu menyalurkan ki-nya ke benda tersebut. Menggunakan energi spiritualnya, penjaga tersebut memeriksa seluruh daftar pencarian yang tidak ia ingat lalu menatap ke arah Changlan dan Lin Yan. Penjaga tersebut sedikit menaikkan alisnya saat menatap Changlan tetapi ia tidak berbicara sama sekali. Mereka berdua bersih, ucap penjaga tersebut. Penjaga lainnya pun mengangguk lalu melihat ke arah Lin Yan dan Changlan. Satu batu spiritual kelas atas untuk satu orang memasuki kota. Lin Yan terdiam mendengar nama batu spiritual. La tentu tahu apa benda itu tetapi ia tidak tahu seperti apa batu spiritual kelas atas atau kelas lainnya. Changlan di sisi lain mengangguk kecil dan mengeluarkan dua batu spiritual kelas atas lalu menyerahkannya kepada penjaga. Saat Lin Yan menatap ke arah batu spiritual yang dikeluarkan oleh Changlan, Lin Yan terkejut dengan kandungan ki yang ada di dalamnya. Ki yang ada di batu spiritual yang dikeluarkan oleh Changlan memiliki kapasitas ki hampir 100 kali lebih banyak daripada batu spiritual yang ia miliki. Penjaga yang menerima batu spiritual pun mengangguk dan mempersilahkan Lin Yan dan Changlan untuk lewat. Lin Yan dan Changlan pun memasuki kota tetapi keduanya diperhatikan oleh beberapa penjaga dengan seksama. Hei, apa kau tahu? Dia adalah seseorang yang dicari oleh Sekte Wayang, mantan tetua dari Sekte Wayang, Changlan. Salah satu penjaga pun berbicara. Biarkan dimasuk. Itu bukan urusan Kekaisaran Han, kita hanya perlu memeriksa semua musuh ataupun seseorang yang dicari oleh Kekaisaran Han yang mungkin ingin direkrut. Itulah tugas kita. Tetapi, jika anggota Sekte Wayang datang ke sini, kita hanya perlu menjual informasi kepada mereka dengan harga tinggi. Penjaga lainnya berkata dengan nada acuh tak acuh karena tidak terlalu berharap tentang hal itu. Para penjaga lainnya mengangguk setuju karena memang benar bahwa masalah sekte-sekte atau klan besar yang ada di wilayah Kekaisaran Han bukan urusan mereka sama sekali. Lin Yan dan Changlan sama sekali tidak mengetahui bahwa Changlan saat ini menjadi daftar buronan Sekte Wayang. Namun, Changlan tidak peduli sama sekali karena untuk menemukan seseorang di kota Han sangatlah sulit. Saat melewati gerbang kota, Lin Yan menatap ke arah kejauhan. Sejauh mata memandang di jalan utama, orang-orang terlihat berlalu lalang melakukan aktivitas masing-masing. Tuan muda, ayo kita cari tempat untuk menetap terlebih dahulu lalu setelah itu kita akan mencari informasi tentang keberadaan rumput spiritual. Dalam waktu sebulan lebih, kemungkinan besar herbal yang kita cari akan terlihat. Ucap Changlan. Ya. Lin Yan hanya mengangguk kecil sambil menatap semua kerumunan orang-orang yang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Kota neraka. Di tempat yang jauh dari kota Han berada tetapi masih di wilayah Kekaisaran Han, pertarungan terjadi terus-menerus di beberapa tempat. Saat ini, terlihat seorang pria muda yang sedang melawan 3 kultivator sekaligus. Dasar bocah sialan. Matilah. Teriak salah satu kultivator dan menyerang pemuda tersebut. Pemuda tersebut tersenyum lebar dan langsung membuat gerakan menggunakan pedangnya. Sraing. Pemuda tersebut melewati kultivator dalam sekejap lalu memenggalnya. Setelah itu,
Pemuda tersebut pun menatap ke arah dua kultivator lainnya. Lari. Pemuda ini terlalu berbahaya. Salah satu pun langsung melesat menjauh lalu rekannya pun pergi mengikuti. Pemuda tersebut hanya membiarkan mereka pergi, ia pun menatap ke arah tertentu ketika menyimpan pedang miliknya ke cincin ruang. Tempat ini sangat brutal. Tidak masalah sama sekali, aku yakin dengan sikapnya, dia pasti akan datang ke tempat seperti ini jika dia tidak jauh dari lokasi ini. Ucap pemuda tersebut yang tidak lain adalah Li Hao. Chapter 305 berkeliling di kota Han. Kota Han. Lin Yan dan Changlan pun mencari tempat untuk menetap dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, Changlan menyewa kediaman sederhana yang berada di jarak beberapa jam dari gerbang kota Han. Tuan muda, silahkan berkeliling seorang diri. Aku akan mencari informasi tentang herbal rumput spiritual. Aku yakin dalam waktu 1 bulan ini, herbal itu pasti akan muncul. Ucap Changlan ketika ia berada di depan kediaman sederhana bersama dengan Lin Yan yang ia sewa dengan harga murah. Ia memiliki banyak batu spiritual tetapi tidak ingin terlalu mencolok sehingga lebih baik menyewa kediaman seperti itu. Baiklah, aku juga akan mencari beberapa informasi lainnya di kota. Lin Yan mengangguk kecil. Gunakan ini jika Anda ingin membeli sesuatu, Tuan muda. Changlan memberi cincin ruang kepada Lin Yan yang berisi batu spiritual kelas atas yang ia jarah dari Hong Li dan juga pemimpin cabang pertama Sekte Wayang. Lin Yan tidak menolak sama sekali dan menerima pemberian Changlan. Setelah itu, Changlan pun langsung pergi dari hadapan Lin Yan untuk mencari apakah ada informasi tentang rumput spiritual. Karena ia adalah seorang kultivator yang telah sering datang ke kota Han, ia memiliki banyak koneksi untuk mencari herbal tersebut. Menatap Changlan yang pergi, Lin Yan pun perlahan berjalan tanpa arah untuk mencari sesuatu yang menarik. Lin Yan, carikan sesuatu untukku dimakan. Ucap Xia Yuer yang menggunakan formasi penyembunyian dan duduk di kursi VIP miliknya. Apa yang kau inginkan Yuer? Apakah herbal yang telah aku kumpulkan tidak ada yang menarik minatmu? Tanya Lin Yan melirik ke arah Xia Yuer yang tampak seperti seorang putri yang menunggu dilayani. Bisakah kau memberikan aku tunas bambu spiritual itu? Tanya Xia Yuer dengan wajah cemberut. Ia tentu pernah meminta herbal yang ia sebutkan tetapi Lin Yan tidak memberikan sama sekali karena mengatakan bahwa herbal itu terlalu berharga untuk dijadikan cemilan. Lin Yan memutar bola matanya ketika Xia Yuer menyebut tunas bambu spiritual yang hanya memiliki ukuran 2 kali jari-jarinya. Tetapi herbal itu sudah berusia hampir 5.000 tahun dengan khasiat luar biasa untuk menciptakan sebuah pil yang dapat meningkatkan kultivasi tingkat alam raja 1 tahap sekali jalan jika itu masih di tahap pertama sampai dengan kelima. Melihat Lin Yan yang tidak merespon sama sekali dengan apa yang ia minta, Xia Yuer semakin kesal. Jika kau tidak memberinya, cepat carikan sesuatu. Lin Yan menghela nafas yang sangat panjang melihat sikap roh mungil yang sangat imut tetapi sangat manja. Baiklah, Tuan Putri. Ayo kita berkeliling dan mencari sesuatu untuk dimakan. Ucap Lin Yan dan langsung berjalan ke arah keramaian untuk mencari sesuatu yang menarik minat Xia Yuer. Mendengar cara Lin Yan berbicara dan memanggilnya Tuan Putri, Xia Yuer langsung puas dan ia pun tersenyum lebar. Dalam waktu hampir 1 jam, Lin Yan telah berkeliling dan melihat banyak hal di kota Han. Para pedagang ada di mana-mana,
banyak jenis barang yang tidak pernah dilihat oleh Lin Yan ada di tempat itu. Ketika melewati tempat tertentu, Lin Yan pun berhenti dan menatap ke arah sebuah bangunan tertentu yang lumayan banyak didatangi oleh para kultivator. Karena ia tertarik dan menatap nama tempat itu, Lin Yan pun perlahan berjalan ke arah bangunan tersebut. Sementara Xia Yuer, ia semakin cemberut karena belum menemukan apa-apa yang membuatnya tertarik. Tempat yang dimasuki oleh Lin Yan bernama Kamar Dagang. Dan di bawah tulisan tersebut, terlihat beberapa gambar seperti senjata, pil, herbal dan bahkan manual serta teknik untuk bertarung. Bangunan tersebut memiliki 2 lantai dan bisa dikatakan sangatlah luas. Ketika masuk ke dalam, sangat banyak kultivator yang tampak sedang memilih-milih senjata, herbal, teknik dan yang lainnya. Aku tidak menyangka bahwa akan ada tempat seperti ini yang memiliki banyak persediaan untuk dijual seperti asosiasi alkemis di daratan utara. Batin Lin Yan dan tersebut kecil. Tempat seperti inilah yang pertama ingin ia singgahi karena ia memang ingin mencari teknik bertarung lainnya yang sesuai untuknya. Di setiap rak tertentu yang menyediakan herbal, senjata ataupun pil dan teknik bertarung. Terlihat seorang penjaga yang mengawasi dan melayani para tamu. Lin Yan pun perlahan berjalan untuk melihat-lihat apakah ada hal yang menarik minatnya atau tidak. Telah melihat isi cincin ruang yang diberikan oleh Changlan kepadanya dan berisi sekitar 200 batu spiritual kelas atas. Untuk satuan batu spiritual kelas atas, itu akan bisa ditukar menjadi 100 batu spiritual kelas menengah. Dan satu batu spiritual kelas menengah, sama dengan 100 batu spiritual kelas bawah. Alasan mengapa jumlah ki yang ada di dalam batu spiritual kelas atas dibandingkan dengan batu spiritual kelas bawah hanya tampak hampir 100 kali lipat, itu dikarenakan kepadatannya. Jika digunakan, efek yang diterima pun lebih efisien untuk meningkatkan kultivasi jika batu spiritual kelas atas digunakan. Lin Yan telah menduga bahwa batu spiritual kelas bawah sangat jarang digunakan di benua Sein karena memang seperti tidak berguna sama sekali. Mungkin hanya ketika para anak-anak mulai berkultivasilah mereka menggunakan batu spiritual seperti itu meskipun menurut Lin Yan hanya sedikit kalangan yang menggunakannya. Ketika menatap semua benda yang ada di sana, banyak yang menarik minat Lin Yan walaupun ia tidak ingin membelinya. Hal pertama yang ia lihat tentu tempat herbal dijual. Lebih dari 50% herbal di sana ia miliki di stok persediaannya. Kelengkapan herbal di tempat itu pun membuat Lin Yan terkejut. Tetapi tidak ada herbal yang benar-benar ingin ia beli agar dapat digunakan. Oleh karena itu, ia pun beralih ke tempat pil-pil yang dijual. Ketika menatap semua pil-pil itu, Xia Yuer yang sedari awal cemberut pun langsung berbicara dengan nada buru-buru. Lin Yan, ambil pil yang ada di sana. Tatapan Lin Yan tertuju pada pil yang ditunjuk oleh Xia Yuer. Ia menaikkan sedikit alisnya ketika menatap dengan mata raja pil apa sebenarnya yang diinginkan oleh roh peri mungil tersebut. Pil apa itu? Tanya Lin Yan melalui telepati karena ia tidak pernah membaca tentang pil tersebut sama sekali. Kau tidak tahu? Xia Yuer terkejut karena baru kali ini Lin Yan tidak mengetahui tentang pil yang menurutnya hanya dalam kategori langka biasa. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan mendekat ke arah pil tersebut. Karena Lin Yan tampak menatapnya dengan seksama, petugas yang menjaga bagian tersebut pun datang ke arah Lin Yan. Apakah Anda tertarik dengan pil ini, Tuan?
Tanya seorang pria penjaga yang memakai kostum pelayan khusus kamar dagang. Berapa harga pil ini? Tanya Lin Yan menunjuk ke arah pil yang ingin diambil si Yuer. Oh, mata Anda sangatlah bagus dalam menilai pil tuan. Pil yang Anda inginkan dijual seharga 500 batu spiritual kelas atas. Itu adalah pil yang sering digunakan oleh para roh untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Pil ini bernama, Pil 9 Surya Roh. Pelayan tersebut menjelaskan dengan sabar. Alis Lin Yan naik sedikit dan sekarang mengerti mengapa Xia Yuer sangat menginginkan pil tersebut karena itu dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya. Bersambung. Chapter 306. Barter.